Muhammad SAW ada seorang pemuda yang namanya Alqamah. Dia adalah orang yang banyak ahli ibadah, banyak sedekah. Maka suatu saat beliau sakit dan sakitnya parah. Maka mengutus istrinya kepada baginda Muhammad SAW, dan beliau berkata bahwa suamiku sekarang ada dalam sakaratul maut dan aku ingin memberitahu tentang keadaannya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, wahai Salman, wahai Ammar, pergilah kalian kepada Alqamah, lihatlah keadaannya. Maka mereka bertiga pergi menuju kepada masuk ke rumah Alqamah. Kemudian mereka berkata, katakan la ilaha illallah kepada Alqamah. Mereka berkata, tapi Alqamah lisannya tidak berkata apapun. Setelah mereka bertiga yakin bahwa ini orang pasti binasa, maka Bilal mengutus seorang di antaranya kepada baginda Muhammad SAW untuk memberitahu kabar Alqamah. Maka Rasulullah SAW beliau berkata dan bertanya, apa Alqamah ini masih punya kedua orang tua? Maka seorang mengatakan, tidak punya, dia hanya punya seorang ibu. Telah meninggal dunia ayahnya. Dia punya seorang ibu dan ibunya sangat tua umurnya. Maka berkata kepada Bilal, pergilah wahai Bilal kepada ibu Alqamah dan sampaikan salamku kepadanya, dan katakan kepadanya kalau kau mampu untuk datang kepada Rasulullah maka datanglah, tapi kalau nggak bisa tetaplah di tempatmu, akan datang kepada baginda Muhammad SAW. Maka dikabarkan kepada ibu Alqamah, berkata ibu Alqamah, nafsi li nafsi fida, nafsu atau diriku, nyawaku adalah tebusan untuk baginda Muhammad. Aku yang lebih berhak untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mengambil ibu yang tua tersebut tongkat dan berjalan menuju baginda Muhammad SAW. Ketika sampai di pada Nabi Muhammad, mengucap salamlah ibu Alqamah tersebut dan dijawab oleh baginda Muhammad. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW. Faqalalah, kemudian berkata Rasulullah kepadanya, jujurlah kau kepadaku, jangan kau dusta kepadaku. Kalau kau dusta akan datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membenarkannya. Bagaimana keadaan Alqamah? Maka ibunya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah itu dulu yang aku tahu orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli ini dan itu, sedekahnya gak kehitung banyaknya, gak tahu banyaknya berapa dia sedekah, jumlahnya berapa. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau gitu bagaimana keadaanmu dan keadaannya, hubunganmu bagaimana wahai ibu Alqamah? Maka berkata, ya Rasulullah, jujur aku murka kepadanya dengan kemurkaan yang sangat murka. Kemudian kenapa kata Rasulullah? Karena dia lebih mendahulukan istrinya, taat kepada istrinya daripada aku dalam segala hal. Dia senantiasa melanggarku dan dia senantiasa taat kepada istrinya. Maka Rasulullah SAW beliau berkata, kemurkaan ibu inilah yang menutup, yang menghijab lisan Alqamah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian berkata kepada Bilal, Nabi Muhammad, wahai Bilal, pergilah kau kumpulkan kayu bakar yang banyak, aku akan bakar Alqamah. Kemudian ibunya tadi berkata, ya Rasulullah, anakku, thamarat fuadi, buah hatiku, akan kau bakar dengan api di depanku ya Rasulullah. Maka apa mungkin hatiku menerima ini semua? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ibu, wahai ibu Alqamah, azabnya Allah lebih pedih dan lebih lama dari ini. Kalau kau tak mau, kalau kau mau, apabila fa'in sarraka an yaghfirullah, kalau kau ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, ridhoilah si Alqamah. Demi Allah, kata Rasulullah, yang nyawaku ada di genggamannya, tidak manfaat sholatnya Alqamah, tidak manfaat sedekahnya Alqamah, selama engkau ibunya tidak ridho kepada Alqamah. Kemudian ibu Alqamah tadi mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rasulullah, saksikan Allah yang ada di langit dan engkau wahai Rasulullah dan orang yang hadir di sini, sesungguhnya aku telah ridho kepada Alqamah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Intalik ya Bilal, pergi kau Bilal, lihat bagaimana keadaan Alqamah. Apa Alqamah sudah bisa mengatakan la ilaha illallah? Mungkin ibu Alqamah saat ini bicara dengan sesuatu, dengan kata-kata yang tidak dari hatinya, mungkin karena malu dari Rasulullah, malu kepada Rasulullah. Kemudian Bilal pergi dan melihat sampai ke depan pintu, mendengar Alqamah berkata la ilaha illallah. Kemudian setelah masuk, berkata mereka, sesungguhnya kemurkaan ibu Alqamah telah menghijab lisan Alqamah dari syahadatain, dan sesungguhnya ridho ibu Alqamah telah membuat lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Famata min yaumin, dan di saat itu